Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'du. Para jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah menghadirkan kita di sini, di Masjid Raya Taman Yasmin ini, untuk mengkaji beberapa ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya nikmat mengkaji ilmu adalah nikmat yang sangat besar, yang mana dia adalah kebutuhan untuk hati. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadaburi ayat-ayat Al-Quran atau hati mereka yang telah terkunci mati? Kemudian Allah juga berfirman tentang keberkahan mengkaji ayat-ayat Allah. Allah mengatakan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan keberkahan, agar mereka mentadaburinya dan agar orang-orang yang memiliki akal yang lurus mengambil pelajaran darinya. Jadi Al-Quran atau ilmu yang Allah turunkan ini penuh dengan keberkahan, dan dinamakan keberkahan karena kebaikannya banyak dan kebaikan itu terus ada. Apa arti keberkahan? Kathratul khair wa thabatuhu. Kebaikan yang banyak dan kebaikan itu tetap ada, tidak hilang. Oke, orang-orang yang ikhlas dalam mempelajari agama ini, maka ilmu yang mereka pelajari akan terus langgeng dalam bentuk perbuatan dan amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat tersebut. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengajarkan kepada ilmu yang bermanfaat, dan kita dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak berguna. Semoga Allah menjadikan hati-hati kita ini menjadi khusyuk dan tenang dengan ilmunya. Dan kita mohon kepada Allah agar ilmu ini menjadi penyejuk hati kita dan menjadi cahaya buat dada kita. Nah, jemaah sekalian, azakumullah, kita hari ini akan membahas bab 13 dari syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Ustadzul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Bab 13 ini berkaitan dengan beristi'adah, meminta perlindungan. Meminta perlindungan dari perkara yang tidak mampu dilindungi oleh selain Allah, kemudian kita minta kepada selainnya, maka itu termasuk perbuatan syirik. Namun jika kita meminta perlindungan kepada selain Allah dan dia mampu memberikan perlindungan itu, maka itu boleh. Itu
Boleh. Ya. Jadi yang termasuk syirik di sini adalah meminta perlindungan kepada selain Allah dari perkara yang tidak mampu diberikan perlindungan oleh selain Allah. Misalnya meminta perlindungan dari api neraka. Ada yang mampu melindungi kita dari api neraka? Tidak ada. Selain siapa? Selain Allah. Atau minta perlindungan dari bencana alam. Meminta kepada selain Allah itu termasuk syirik. Karena tidak ada yang mampu melindungi kita dari bala dan balat bencana tersebut. Tidak ada. Tapi kalau kita minta perlindungan kepada polisi dari kejaran perampok, boleh nggak? Boleh. Itu boleh. Namun meminta perlindungan itu kalau dinisbatkan kepada dua makhluk, meminta perlindungan dari bahaya jin dan dari bahaya manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan cara yang agak berbeda. Meminta perlindungan dari bahaya jin, kita disuruh mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu cara kita meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya gangguan jin. Namun ketika kita meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya gangguan manusia, Allah ajarkan kita cara yang lebih baik. Apa itu? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang lain dengan cara yang lebih baik. Terutama orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang tidak mengerti agama. Yang selalu memberikan hal-hal yang berbahaya buat kita. Dengan kebodohannya. Bagaimana cara kita berlindung kepada Allah dari kebodohan mereka itu? Allah ajarkan kita caranya. Wala tastawil hasanatu sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tidak akan sama antara kebaikan dan keburukan. Tidak akan sama. Balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik. Sehingga apabila terjadi permusuhan antara dirimu dengan orang yang bodoh tadi, orang lain tadi, suatu hari nanti dia seakan-akan teman yang selalu membela engkau. Tidak ada yang memiliki hal itu kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidak ada yang bisa memilikinya kecuali orang-orang yang berjiwa besar. Ini cara kita berlindung kepada Allah dari gangguan orang jahil. Selanjutnya, ayat selanjutnya, dan dibawakan di sini ayat itu. Lanjutan dari ayat yang saya bacakan tadi. Di sini dibawakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul alim. Dan jika syaitan mengganggu kamu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Fasta'idz billah. Sungguh dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jangan sebaliknya. Gangguan jin diperlakukan dengan cara yang lebih baik. Gangguan manusia disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti ditampar orang kita. Masa antum ketika diganggu atau dibantah oleh orang tua sendiri yang masih belum paham sunnah, lalu antum katakan, a'udzubillahi minka ya abi. Kira-kira diapakan tuh? Ditanya sama abi, apa artinya? Saya berlindung kepada Allah dari gangguanmu wahai bapak.
kita perlakukan dengan cara yang baik. Tapi begitu ada godaan syaitan, apa yang kita lakukan? Fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan meminta perlindungan kepada selain Allah. Taib. Isti'adzah itu termasuk ibadah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada para hambanya. Sebagaimana dalam firman-Nya tadi sudah kita sebutkan surat Fussilat ayat 36. Dan juga dalam surah Al-Falaq ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Coba kita perhatikan surat Al-Falaq ini. Nanti ada faedah nih, apa perbedaan antara Al-Falaq dengan An-Nas. Di sini Allah sebutkan katakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Sekarang pertanyaan saya, musuh yang disebutkan dalam surat ini musuh eksternal apa internal? Luar apa dalam? Di luar diri kita. Iya kan? Jadi kita disuruh oleh Allah meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang datang dari luar. Eksternal namanya. Itu surat Al-Falaq. Coba perhatikan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabb yang menguasai. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Ini berlindung kepada Allah dari kejahatan yang menimpa bagian dalam tubuh kita, hati kita. Kalau tadi menimpa bagian luar. Nah, inilah perbedaan dua surat ini. Persamaannya sama-sama meminta perlindungan kepada Allah. Perbedaannya, surat Al-Falaq meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan eksternal. Sedangkan surat An-Nas meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan internal. Coba antum perhatikan surat An-Nas, ada sedikit faedah buat kita. Perhatikan, Qul a'udzu birabbin nas. Pertama disebut Rabb dulu. Ya. Karena banyak orang akan mengklaim dirinya Rabb apa saja, misal Rabbul Bait, pemilik rumah kan? Boleh, Rabbul Bait, Rabbul Bustan, pemilik kebun. Jadi bisa banyak orang memiliki sifat ini walaupun tidak sama dengan sifat Rabbul Alamin. Maka Allah menamakan dirinya yang lebih khusus dari itu, yang mana tidak dimiliki oleh orang banyak, hanya orang tertentu saja. Malik, raja. Raja, Malik siapa? Raja, penguasa. Di satu negeri banyak gak rajanya atau satu? Satu. Tapi karena banyak negeri-negeri yang mengaku sebagai raja, Allah menamakan dirinya dengan Ilahinnas, yang tidak mungkin diakui oleh siapapun kecuali Dia. Paham kan? Lihat Allah membicarakan tentang keesaannya. Disebutkan dulu nama yang pada umumnya orang juga boleh memiliki nama itu selama mereka tidak menyebutnya secara mutlak. Selama mereka menyebutnya disandarkan kepada benda tertentu. Misal saya punya rumah. Saya ini disebut Rabbul Bait, pemilik rumah. Saya punya kebun, Rabbul Bustan,
pemilik kebun. Antum punya saham, Rabbus syarika, misalnya begitu kan, pemilik perusahaan atau yang lainnya. Jadi orang boleh memilikinya. Lalu Allah menamakan dirinya dengan nama yang lebih sempit lagi, tidak bisa dimiliki oleh orang banyak, oleh orang tertentu. Malikin Nas, raja. Lalu Allah setelah itu menjelaskan bahwa dirinya yang Maha Esa, yang tidak bisa dinamakan oleh siapapun. Apa itu? Ilahin Nas. Kita berlindung kepada Allah yang memiliki sifat-sifat tadi. Kedua, faedah kedua dari surat An-Nas ini untuk menunjukkan mulianya manusia. Menunjukkan mulianya manusia. Allah itu Rabbnya manusia saja apa seluruh makhluk? Seluruh makhluk. Tapi di sini disebut kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Padahal dia Rabbnya seluruh makhluk. Jin, manusia, hewan, pohon-pohonan, lautan, daratan, semuanya hamba Allah. Semuanya ciptaan Allah. Kenapa Allah tidak sebut seperti di suratul Fatihah Rabbil Alamin, tapi disebut di akhir surat, di akhir Quran ini dengan sebutan manusia. Itu menunjukkan manusia itu mulia dibandingkan makhluk yang lain. Gitu. Tapi kita lanjut pada pembahasan kita. Ibadah wajib hanya dilakukan dan dipersembahkan kepada Allah saja. Jika ibadah dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan. Di antara ibadah tersebut adalah al-isti'adah. Isti'adah termasuk ibadah yang wajib kita lakukan hanya kepada Allah saja. Perkataan penulis ini beliau nukil dari kitab Fathul Majid. Firman Allah berikutnya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya dahulu ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, tetapi mereka jin itu menjadikan manusia bertambah sesat. Jadi sebagian orang minta perlindungan kemana? Kepada jin. Sampai hari ini masih ada enggak? Masih. Termasuk yang dilakukan di tol itu yang di bawah jalan terowongan, klakson. Padahal aturan di tol boleh klakson enggak? Enggak boleh di tol itu kecuali dalam keadaan darurat. Ini tidak ada keadaan darurat, tiba-tiba kita dengar klakson truk, mobil. Sampai saya bertanya, kenapa mereka klakson? Ternyata ada hurufatnya. Lagi permisi. Permisi kepada yang ada di dalam kolom tersebut. Walhasil jin itu tidak hanya ada di situ, di mobil dia juga ada jin. Kenapa dia lakukan klakson? Karena ada bisikan jin. Bisikan syaitan yang menakut-nakuti dia sehingga dia meminta perlindungan kepada jin-jin itu. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari sifat ini. Di sini dibawakan asbabun nuzul ayat ini, artinya cerita di balik ayat ini. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah, jika mereka singgah di satu lembah atau tempat yang dianggap angker, menyeramkan, mereka minta perlindungan kepada pemimpin jin dari gangguan anak buahnya. Jin itu punya pemimpin dan juga punya anak buah. Perbuatan mereka ini justru menambah takut sendiri dan menjadikan jin bertambah sombong serta melampaui batas karena mereka merasa punya kelebihan atas manusia. Padahal tadi sudah kita sebutkan di surat An-Nas, manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Di antara dalilnya
Allah menisbatkan manusia kepada 3 nama. Qul a'udzu birabbin nas. Manusia punya Tuhan enggak? Punya. Allah Azza wa Jalla, dialah Rabbnya. Yang menguasai alam semesta yang bisa melindungi mereka. Malikin nas ila innas. Namun begitu manusia berpaling dari Allah dan mereka meminta perlindungan kepada selain Allah, di saat itulah manusia itu lemah dan makhluk yang hina dari kalangan syaitan jin menjadi sombong, angkuh, dan manusia itu semakin hari semakin takut. Padahal jin itu kalau ketemu di jalan tidak perlu ditangkap pakai botol, tidak perlu. Ya, ditangkap jin pakai botol ada cerita apa itu? Jin kalau dia menampakkan diri di kamar mandi, makanya anak khawatir kalau ada orang yang prank ana. Ada orang prank pakai pocong itu, takut saya pukul dia sampai babak belur. Ya. Kalau ketemu jin dipukul aja dia. Pukul. Jangan lari. Ya jangan kencing di celana. Jangan. Jin itu dinamakan jin, kenapa dia dinamakan jin? Diambil dari 3 huruf. Jim, nun, nun. Karena ada 2 nun, maka digabungkan jadi tasydid nunnya 1. Jadi kayak 1 huruf. Nun tasydid. Jin, nun. Kan gitu kan? Dinamakan jin karena dia memang lingkungannya tidak terlihat. Begitu dia terlihat, dia keluar area enggak dia nih? Keluar perbatasannya. Ibarat tentara Ukraina dengan Rusia. Ya kan? Begitu tentara Rusia masuk ke arena atau di daerah yang di situ ada kekuatan Ukrainanya, maka habislah dia. Ya enggak? Demikian jin itu alamnya tersembunyi. Begitu dia nampak di hadapan alam manusia yang nyata ini, dia kuat atau lemah? Lemah. Antum kelitikin aja. Ya lemah dia, ditampar aja gitu. Lah, makhluk yang lemah ini ngapain kita minta perlindungan kepadanya? Hah? Minta perlindungan kepada selain Allah, kepada jin-jin. Ya sekarang banyak orang punya alasan khodam katanya. Khodam apa? Pembantu, yang membantu dari kalangan jin. Ada orang tuh lihat tuh, saya punya khodam berdiri di situ. Katanya. Kalau betul dia punya khodam berdiri di situ, benar nih, dia ndak bohong. Antum caranya tulis saja di kertas, suruh baca jin. Baca jin. Ini baca jin. Jangan dikasih tahu dia. Lalu kita tanya ke dia, apa isi kertas saya? Karena kan dia akan dikasih tahu sama jinnya. Apa isi di dalam kertas saya tulis? Kalau dia katakan tidak tahu, berarti ente bohong. Kalau dia katakan benar dia lihat, berarti dia harus diruqyah. Kenapa? Dia juga kerasukan jin. Tidak ada orang indigo itu bisa lihat goib gitu tanpa ada kerasukan. Dia kerasukan. Orang kalau bisa lihat jin nih, nyata dia bisa lihat jin, berarti dia kerasukan. Harus diapakan? Diruqyah. Pernah tahun 2014 kalau salah itu ada anak kecil sama bapaknya datang duduk di ruangan tamu sama anak gitu. Tiba-tiba anaknya gini. Terus bapaknya bilang, dia lihat jin itu Ustaz. Anda juga lihat? Iya, saya lihat juga karena saya memang dari kecil bisa melihat. Anda berdua kerasukan, saya bilang gitu. Saya coba ruqyah anaknya. Setelah anaknya diruqyah, anaknya tidak lagi lihat. Tapi bapaknya masih. Bapaknya tidak mau diruqyah. Kata dia sudah nikmat lihat alam jin, kata dia. Itu menyiksa diri namanya. Ya, menyiksa diri. Jadi sekali lagi, kalau ada orang bisa melihat jin dan meminta perlindungan kepadanya, itulah perbuatan syirik. Perbuatan apa? Syirik yang dilakukan oleh orang-orang lemah di zaman jahiliyah. Kalau zaman sekarang, ya kayak tadi saya contohkan lewat tempat angker, permisi mbah gitu kan? Iya kan? Monggo gitu kan? Mangga, coba bayangkan kalau
orang Bogor lewat di bawah pohon bambu dekat kuburan jam 2 malam. Mangga mbah gitu kan. Punten gitu. Kira-kira lari nggak? Lari. Iya. Maka sekali lagi, tidak ada kekuatan jin, tidak ada kemuliaan jin dibandingkan kemuliaan manusia. Tapi manusia itu akan rendah ketika minta pertolongan kepada jin. Faedah. Yang pertama, haramnya meminta perlindungan kepada selain Allah. Hukumnya haram. Tentu meminta perlindungan kepada selain Allah dalam urusan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Yang kedua, barang siapa yang berlindung kepada selain Allah, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Pasti hina. Hina dia. Yang ketiga, berlindung kepada selain Allah akan mendatangkan rasa takut dan kelemahan. Ya jangan kata kita meminta perlindungan kepada jin gitu. Kita punya jimat, ya kan? Orang punya jimat, misalnya dia punya cincin keramat. Dia berharap dengan sebab cincin itu dia bisa terlindungi dari bahaya. Begitu dia lupa bawa cincin dan dia sudah masuk tol Jagorawi, kira-kira apa yang dipikirkan? Pikiran dia akan lemah. Dia kehilangan cincinnya. Lemah hatinya. Gitu. Kemudian yang keempat, maka sebaliknya bahwa berlindung hanya kepada Allah semata akan mendatangkan kekuatan dan keamanan. Orang yang berlindung kepada Allah itu merasa aman. Betul-betul merasa aman. Yang kelima, penetapan tentang keberadaan jin. Jin itu ada nggak? Ada, nyata jin itu ada. Makhluk yang tersembunyi di alam gaib. Bahkan sebagian mereka bisa menjelma menjadi manusia untuk menjadi orang baik. Sebagiannya bisa menjelma jadi manusia untuk menjadi orang baik. Ada juga yang menjelma jadi manusia menjadi penjahat. Ya. Makanya antum di media sosial jangan terlalu banyak membantah, takutnya jin juga punya status. Ya, untuk udah capek-capek bantah gitu, ternyata setan juga yang ada di situ. Minimal komputer lah. Jin itu punya kemampuan atas izin Allah menjelma menjadi apa? Manusia juga. Dan jin juga ada yang baik. Ada yang baik nggak jin? Ada yang baik. Ingat di tahun 10 kenabian. Pernah ingat nggak itu cerita tentang Nabi diusir ke Taif. Setelah meninggal Khadijah, Abu Talib, dinamakan itu tahun kesedihan. Lalu Rasulullah SAW mulai diintimidasi oleh orang-orang kafir Mekah. Di antaranya Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Dan orang-orang besar Quraisy itu tidak suka dengan Nabi dan beliau terusir. Berjalan kaki beliau dari Mekah ke Taif. Ya. Dari Mekah ke Taif itu kurang lebih dulu ya. Sekarang katanya sih kalau ke kotanya lebih jauh lagi. Tapi kalau ke Taif sekarang dulu waktu Rasulullah itu kurang lebih 96 kilo. 96 kilo. Perjalanannya dari Mekah ke Taif. Sampai di Taif, singkat cerita beliau tidak bisa menyebarkan dakwahnya karena diganggu juga. Diusir oleh 3 anak tokoh. Kakaknya mengatakan, wahai Muhammad, apa tidak ada orang lain yang diutus selain engkau? Yang satu mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau betul-betul jadi Rasul, maka Ka'bah akan rusak. Yang satu mengatakan, pergi wahai Muhammad, aku tidak suka melihat wajahmu. Maka Rasulullah bangun dari tempat duduknya dan beliau berusaha mengajak orang Taif lainnya, ternyata beliau diusir juga. Nah, singkat cerita diusirlah beliau sampai ke sebuah tempat
yang beliau tidak mengerti beliau berada di mana saking besarnya ujian. Jadi perjalanan itu Rasulullah SAW linglung, terlalu besar ujian itu. Dan dia tidak mengerti sudah berada di mana. Ternyata beliau berada di suatu tempat, suatu perkebunan Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib. Di situ beliau duduk. Kan tidak ada yang mau dengar dakwah beliau di Taif kan. Kalau kita berdakwah ada orang kita ngomong nih. Lalu ada anak-anak kecil, ada ibu-ibu ngomong sendiri gitu. Kira-kira nyaman gak? Sekarang ngomong nih. Antum ngomong sendiri gitu. Ngobrolin tentang siapa calon presiden, siapa calon gubernur gitu. Ana bicara sendiri sekarang ini. Kira-kira nyaman gak Ana ngomong? Gak nyaman. Rasulullah waktu itu lebih menyakitkan lagi. Udah tidak diterima, udah mereka ngomong sendiri, Nabi diusir, dilempar pula. Maka datanglah hiburan dari Allah Azza wa Jalla. Di antara hiburannya didatangkan malaikat yang mau mengangkat gunung itu. Rasulullah larang kan. Yang berikutnya hiburan yang Allah datangkan untuk Rasulullah waktu itu, Allah kabarkan ada sekelompok jin yang mau mendengar bacaanmu dan ucapanmu meskipun orang tidak mendengarnya, gitu maksudnya. Kan kalau dikasih tahu begitu gembira nggak? Ternyata ada orang yang mendengar nih. Misalnya kajian nih, live streaming gitu. Yang lain di sana nggak dengar. Ternyata yang di HP dengar. Ada hiburan nggak itu? Ada hiburan. Waktu itu nggak bisa Rasulullah live streaming kan? Nggak ada HP. Apa yang dilakukan? Siapa yang mendengar dakwahnya selain orang-orang yang menolak tadi? Ternyata ada kelompok jin yang baik-baik. Di mana Allah katakan di surah Al-Ahqaf, Allah menyebutkan, wa id sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haq wa ila tariqi mustaqim. Ingatlah ketika kami menggiring sekelompok jin menuju kepadamu. Yastami'una al-Quran. Allah menggunakan kalimat yastami'una. Tidak menggunakan kata yasma'una. Yastami'un. Apa perbedaannya? Perbedaan yasma'un, mendengar karena ada niat atau karena tidak ada niat. Kan begitu yasma'un. Misalnya ada orang nih lewat di depan ada orang joget-joget. Dia tidak mau dengar nyanyian, tapi karena lewat terdengar juga. Itu yasma'un atau yastami'un? Yasma'un. Tapi kalau dia memang tujuannya tempat nyanyi itu namanya yastami'un. Demikianlah para jin ini. Memang tujuan dia datang ke situ untuk apa? Mendengarkan bacaan-bacaan Nabi SAW. Udah menjadi niat utamanya dia untuk apa? Jin-jin itu belajar. Yastami'un al-Quran. Mereka mendengarkan Al-Quran. Tatkala mereka hadir di majelis Qurannya Nabi, apa mereka ribut? Tidak. Mereka saling berwasiat. Ansitu, diam. Diam artinya kalian tenang. Tidak ada yang ribut. Padahal bisa saja mereka main pulpen di belakang. Bisa nggak? Nggak kelihatan kan? Ya. Kayak ibu-ibu nih di balik tabir nih bisa aja main HP gitu kan. Dulu bisa aja jin tuh main apa? Main apalah, nggak ada yang lihat. Tapi lihat bagaimana ungkapan mereka yang Allah beritahukan kepada nabinya. Falamma hadaruh qalu ansitu. Mereka saling berkata di antara mereka, diam. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Setelah Rasulullah selesai membacakan ayat itu, mereka pulang ke kaumnya dalam keadaan munzirin, memberi peringatan. Apa maksudnya? Orang kalau mendengar seksama ilmu itu, pasti akan ada yang dipahaminya. Dan jin lebih cepat pahamnya. Makanya Allah katakan mereka pulang langsung memberitahukan kepada siapa? Kaumnya. Mereka paham apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Di antara isi dakwah mereka itu, wahai kaum kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa.
Di sini ada kemungkinan bahwa jin-jin ini pernah hidup di zaman siapa? Ya, Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi. Dia diturunkan untuk membenarkan kitab sebelumnya. Yahdi ilal haq. Apa kata jin-jin itu? Kitab ini mengajar, memberi petunjuk kepada kebenaran. Wa ila sirati mustaqim. Dan menunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian jin-jin itu mengatakan lagi, ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, dengarkan dakwah da'inya Allah ini. Siapa da'i Allah ini maksud itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aminu bihi, berimanlah kepadanya. Wa aminu bihi. Niscaya Allah yaghfir lakum min dzunubikum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min azabin alim. Dan Allah akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Nah, itu kondisi jin-jin itu. Mereka memberi peringatan, mereka berdakwah, mereka belajar. Ada yang baik juga. Seperti halnya manusia. Di antara jin ada yang laki-laki, juga ada yang perempuan. Mana ada laki-lakinya? Di sini Allah sebutkan rijal minal jin. Laki-laki dari kalangan jin. Ya, laki-laki dari kalangan jin. Ini ada keterangan. Menetapkan ada laki-laki dan perempuan itu karena ada keterangan. Apa makhluk Allah yang tidak boleh ditetapkan laki-laki dan perempuannya? Malaikat. Malaikat. Lalu apa jenis kelamin malaikat? Ya tidak tahu. Kaedahnya apa kaedahnya? Apa yang didiamkan oleh syariat, maka kita tidak boleh membicarakannya. Itu kaedah. Ya lagian mau ngapain juga kita nanya malaikat laki atau perempuan. Kalau dia perempuan mau dilamar, enggak diterima. Ya manusia aja enggak menerima kita, apalagi malaikat. Itu menunjukkan bahwa jin ada jenis kelaminnya. Itu diantara faedah daripada ayat-ayat di atas. Mengenai hadisnya, dari Khawlah binti Hakim. Semoga Allah meridhoinya. Dia bercerita, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini doa. Usahakan dihafalkan. Ya. Man nazala manzilan, thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Barang siapa yang singgah di suatu tempat, lalu dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Kalimat-kalimat Allah di sini adalah kalamullah. Kalam Allah. Itu menunjukkan bahwa kalamullah itu sifat bagi Allah atau tidak? Kalam, ucapan. Sifat atau tidak? Sifat. Allah bisa bicara enggak? Bisa. Allah bisa bicara. Syarah. Penjelasannya. Nabi SAW memberikan bimbingan kepada umatnya untuk beristi'adzah dengan sesuatu yang bermanfaat. Dengan yang paling bermanfaat. Yang bisa menolak segala bahaya yang dikhawatirkan. Yaitu dikhawatirkan oleh manusia saat singgah di suatu tempat. Maka kalau masuk ke suatu tempat, hutan,
atau rumah tua atau apalah tempat kita berlindung bernaung sementara, jangan lupa baca doa ini. Termasuk masuk hotel. Masuk hotel. Ya kan? Yaitu dengan beristiadzah dengan kalamullah yang manjur dan mencukupi serta sempurna dari semua keburukan dan kekurangan. Berlindung dengan apa? Kalam Allah. Supaya mendapat keamanan selama berada di tempat tersebut dari gangguan yang buruk. Banyak sekali kalamullah yang bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Faedah, disyariatkan beristiadzah meminta perlindungan dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalimat-kalimat Allah itu termasuk sifat Allah. Sedangkan sifat Allah itu bukanlah makhluk. Berarti boleh dong meminta perlindungan dengan sifat. Ya kan? Mana contohnya? Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Aku berlindung dengan izzah, bi'izzatillah. Izzah itu sifat kemuliaan. Wa qudratihi, dan sifat maha kuasanya. Ya. Dari keburukan yang aku temukan dan aku khawatirkan. Itu doa dibaca kapan? Sakit. Ketika kita sakit apalah? Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. 7 kali. Bismillahnya 3 kali, doanya 7 kali. Itu di antara contoh. Contoh yang lain di sini disebutkan dalam hadis. Yang kedua, Al-Quran itu adalah kalamullah. Firman Allah, bukan makhluk. Ya, Al-Quran itu kalam Allah. Yang ketiga, isti'adzah dengan selain Allah atau dengan selain sifatnya adalah syirik. Ya. Misalnya kita minta perlindungan kepada Nabi SAW. Boleh nggak? Nggak boleh. Nabi SAW makhluk nggak? Makhluk. Nabi SAW adalah makhluk. Demikian juga minta perlindungan kepada malaikat juga tidak boleh. Apalagi kepada jin. Nah, inilah anehnya manusia ya. Keanehan manusia itu adalah, bukankah malaikat dan jin itu diyakini oleh manusia secara umum sama-sama ada? Ya kan? Tapi kenapa mereka selalu minta perlindungan kepada jin ya? Ayo. Walaupun ada yang minta perlindungan kepada malaikat. Tapi tidak banyak. Itu karena kebodohan mereka. Yang sekiranya mereka pun minta perlindungan kepada malaikat, syirik atau tidak? Syirik. Apalagi kepada jin. Ini kebodohan yang dimiliki oleh manusia. Semakin manusia itu bodoh, dia akan semakin dekat kepada yang lemah. Dia akan jauh dari yang apa? Yang kuat. Yang keempat, penjelasan isti'adzah yang disyariatkan. Sebagai ganti dari meminta perlindungan kepada jin, penghuni kubur dan lain-lain. Jadi syariat Islam ini selain melarang, dia datangkan solusi. Kan kita dilarang nih, meminta perlindungan kepada selain Allah. Lalu bagaimana cara kita minta perlindungan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan ucapan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau tadi bismillah 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Yang mengerikan saat ini
Di sebagian daerah mereka juga meminta perlindungan kepada Allah dengan kalimat Allah tapi yang sudah dirubah oleh jin, dirubah oleh tukang sihir. Kalau saya contohkan kadang saya malu kepada Allah mencontohkannya. Tapi saya pernah mendengar orang-orang mengucapkan kalimat itu. Jadi kalau mau berlindung kepada Allah dari gangguan ular dan binatang berbisa, sebagian orang mengucapkan Bismillah dibalik dari A'udzubillah. Paham gak? Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipakai untuk akhir A'udzubillah itu. A'udzubillahi minasyaitonir. Bukan rajim lagi. Dirubah jadi rahim. Bismillahnya jadi rajim. A'udzubillahnya jadi rahim. Kufur. Dan itu diajarkan oleh para tukang sihir. Bahkan diajarkan oleh sebagian orang-orang yang menamakan dirinya tokoh agama. Waliyadzubillah. Dan itu saya dengar langsung dari orang-orangnya. Waktu itu kan ada yang bertanya, Ustadz, dulu guru kami mengajarkan kami bacaan ini kalau mau berlindung. Waktu itu kan saya lagi bicara tentang bagaimana berlindung kepada Allah dari gangguan ular, berbisa dan seterusnya. Baca ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu ngomong, dulu guru-guru kami mengajarkan ini kalimatnya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rahim, gitu kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kufur. Kalau dia tahu makna, begitu saya jelaskan maknanya baru dia sadar. Ternyata diajarkan kekufuran. Iya, diajarkan murtad. Tapi dia tidak merasa. Karena kebodohan diucapkan juga. Kan bahasa Arab. Masalahnya bahasa Arab. Padahal itu adalah kekufuran. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Mendengar, mencontohkan saja anak kadang takut gitu. Takut. Tapi itu saya dengar gitu maksudnya. Kemudian yang kelima, keutamaan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Walaupun singkat, akan tetapi yang perlu untuk diperhatikan adalah bahwa doa dan ta'awud, permintaan perlindungan adalah ibarat senjata pedang. Sedangkan senjata tersebut tergantung tangan seorang yang memakainya. Senjata tergantung tangan yang memakainya. Ada pedang nih tajam sekali. Yang memakainya tangan yang berotot. Berguna nggak? Berguna nggak senjata itu? Berguna. Ketika perang. Ketika ada orang punya senjata bagus, tapi tangannya lemah. Berguna nggak senjata itu? Nggak berguna. Apa maksudnya? Itu istilah. Tangan ini ibarat hati. Kalau hati kita kuat, meyakini akan kehebatan doa tadi, maka kekuatan keyakinan ini akan membuat doa kita berfungsi. Tapi kalau hati kita sekedar baca a'udzubil kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ragu di hati, hati itu seperti tangan lemah yang pegang pedang yang bagus tadi. Bisa dipahami ini? Ya. Jadi hati itu ibarat pedang. Ibarat apa? Tangan. Hati yang mana ini? Keinginannya. Keinginan kuat. Itu tangannya hati. Ya. Harapan untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah. Seperti tangan. Kalau harapan ini lemah, maka lemah juga fungsi doa tersebut. Seperti lemahnya pedang ketika dipegang oleh tangan yang lemah. Maka di sini diibaratkan tangan. Bukan hanya mengandalkan ketajamannya saja. Seandainya senjata atau pedang tersebut sempurna tajam dan tidak cacat, tidak berkarat. Kemudian tangan yang menggunakannya itu kuat serta tidak ada penghalang, maka senjata itu bisa mengalahkan musuh. Kalau tidak terpenuhi salah satu dari tiga hal ini, maka senjata tersebut tidak membekas. Ya. Di sini disebutkan di akhir, apabila doa seorang bukan doa yang benar, atau orang yang berdoa tersebut tidak menggabungkan antara hati dan lisannya ketika berdoa,
atau ada yang menghalangi dari kabulkannya doa, maka doa tersebut tidak akan berpengaruh. Seperti apa? Pedang tadi. Doa itu ibarat pedang. Yang menggunakan doa itu apa? Hati dan lisan. Kalau hati dan lisan tidak sama, ya doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tapi hati berlindung kepada jin yang ada di tempat itu, kira-kira berfungsi gak doanya? Enggak. Bukan hanya ular yang mematoknya nanti, mungkin anakonda yang datang. Oleh karena itu sekali lagi, doa itu adalah pedang yang tajam, yang bagus. Maka diperbagus juga alat yang menggunakannya, yaitu tangan atau hati kita. Baik, penjelasan di dalam hadis Khawlah binti Hakim disebutkan doa yang disebutkan di atas. Berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dan tidak berlindung kepada Allah. Mengapa demikian? Kok harus berlindung dengan kalimatnya? Kenapa tidak langsung dengan Allah? Jawabannya, kalimat-kalimat Allah ialah salah satu dari sifat-sifat Allah. Karena itu para ulama berdalil dengan hadis ini guna menunjukkan firman Allah termasuk dari sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Sebab berlindung dengan makhluk dalam masalah seperti ini tidak boleh. Jika kalimat Allah itu makhluk, tentu Nabi SAW tidak akan mengajarkan meminta perlindungan dengannya. Sekarang kita berlindung kepada jin. Saya mau berlindung dengan si Halimah agar terlindungi dari gangguan jin. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Atau saya bawain aja tuh selendangnya si Juleha supaya jinnya takut. Berlindung dengan sifatnya Juleha. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi berlindung dengan sifat Allah boleh? Itu menunjukkan bahwa sifat Allah bukan makhluk. Gitu. Maka maksud dari perkataan penulis di dalam judul bab ialah isti'adzah, meminta perlindungan dengan selain Allah atau dengan selain sifatnya, termasuk kesyirikan. Bukan hanya selain Allah ya, tapi termasuk selain sifat Allah. Di antara faedah penjelasan dari hadis Khawlah yang kedua, berlindung dengan makhluk dalam apa yang makhluk itu mampu untuk memberikan perlindungan, maka ini dibolehkan. Tadi kita sudah sebutkan di awal. Sebagaimana terkandung di dalam hadis-hadis sahih riwayat Muslim, yaitu ketika Nabi SAW menyebutkan fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, beliau bersabda, barang siapa menemukan tempat berlindung, maka berlindunglah dengannya. Juga kisah seorang wanita yang berlindung dengan Ummu Salamah dan budak laki-laki yang berlindung dengan Nabi SAW ketika dipukul oleh salah seorang sahabat beliau. Ini boleh. Ya. Atau berlindung kepada orang kafir ketika tidak ada yang bisa melindungi kita. Pernah dengar perang Seteluk? Perang Seteluk Arab Saudi dengan Irak. Irak apa Iran tuh? Waktu itu Arab Saudi minta perlindungan kepada siapa? Amerika. Dan itu dijadikan oleh para teroris dalil bahwa Saudi Arabia itu kafir. Kenapa? Karena meminta perlindungan kepada Amerika. Logikanya begini. Dulu waktu itu siapa yang bisa melindungi? Tentu polisi dunia. Ternyata polisi dunia kafir semua. Atau bisa dikatakan, ya kalaupun ada muslim 1-2 lah. Polisi dunia kafir gak? Kafir. Saya contohkan begini. Ada kakek-kakek punya harta banyak. Saudi Arabia waktu itu punya minyak kan. Perebutan minyak wilayah. Ada punya kakek-kakek hartanya banyak. Ada emas, ada perak. Dan dia punya tetangga, ada 5 tetangga. Ini kafir. 4 tetangganya ini muslim semua. Tapi si kafir ini, dia punya perlengkapan kuat untuk melindungi tetangganya yang lain. Datanglah perampok dari luar,
yang kekar, punya kekuatan juga. Kemana si kakek minta perlindungan? Si kafir yang kuat tadi. Karena 4 orang muslim ini lemah. Sama seperti waktu itu Mesir lemah. Ya kan? Kuwait lemah. Negara-negara ini lemah. Kemana Saudi akan minta perlindungan? Kepada polisi dunia. Yaitu Amerika. Meskipun Amerika itu tetap aja kacau gitu kan. Ya kafir, namanya kafir. Tapi pada saat seperti itu boleh minta perlindungan. Sama dengan kita hari ini. Kalau kita lagi dirampok orang. Di samping kita ada orang kafir yang punya naluri baik. Samping kita ada nenek-nenek. Kemana kita minta perlindungan? Ke nenek-nenek yang muslim atau kafir ini? Orang kafir ini. Bisa dipahami kan? Ya, itu boleh. Waktu Rasulullah SAW diusir ke Taif. Kemudian diusir lagi dari Taif. Ketika beliau mau masuk ke Mekah. Siapa yang melindungi beliau waktu masuk ke Mekah? Orang kafir. Orang kafir. Iya. Itu menunjukkan boleh. Ketika orang itu bisa memberikan perlindungan. Contoh yang lain. Misalnya jika dia diserang perampok. Maka dia seorang aparat ataupun yang lainnya. Yang bisa menyelamatkan dari mereka. Maka hal ini tidak apa-apa. Akan tapi menggantungkan hati kepada makhluk, maka tak diragukan lagi bahwa itu adalah syirik. Boleh meminta perlindungan tapi jangan menggantungkan hati. Apa sekarang lembaga perlindungan saksi dan apa namanya? LPSK. LP perlindungan saksi dan korban. Boleh nggak meminta perlindungan ke sana? Boleh. Tapi yang tidak boleh adalah mengikat hati ke sana. Ya kan? Karena tidak menutup kemungkinan kalau hati kita terikat dengan LPSK, ya racunnya dimasukkan lewat AC. Habis kan? Mati juga. Maka tetap kita berlindung di situ selama mereka bisa memberikan naungan, tapi hati kita tetap bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Jika engkau menggantungkan hatimu, harapanmu, takutmu dan seluruh urusanmu kepada orang tertentu dan engkau jadikan orang tersebut sebagai tempat berlindung, maka ini adalah syirik. Karena hal ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak boleh menggantungkan hati kepada makhluk. Ini disebutkan oleh penulis dari kitab Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kandungan dari bab ini ada 5 kandungan. Yang pertama, tafsir ayat dalam surat Al-Jin. Apa tafsirnya tadi? Bahwa dulu orang-orang jahiliyah jika bersinggah di suatu tempat, mereka meminta perlindungan kepada ketua jin di tempat tersebut agar tidak diganggu oleh anak buahnya. Ya. Dan ini terjadi zaman ini juga. Seperti tadi supir truk. Kalau di sini kan supir truk. Kalau daerah-daerah ya para petani. Para petani itu sebelum mereka bertani apa mereka lakukan? Memberikan persembahan kepada penjaga tempat itu. Penjaga tempat tersebut. Ya, supaya tidak diganggu tanamannya. Yang kedua, meminta perlindungan kepada jin termasuk syirik. Yang ketiga, hadis di atas. Sebagaimana kesimpulan para ulama merupakan dalil bahwa kalam Allah itu bukanlah makhluk. Tapi dia sifat bagi Allah. Karena mereka mengatakan bahwa meminta perlindungan dengan makhluk adalah syirik. Berarti kalimat Allah bukan makhluk. Yang keempat, keutamaan doa ini meskipun ringkas. Ada kalimat yang ringkas tapi keutamanya luar biasa. Yang kelima, sesuatu yang bisa memberikan manfaat dunia seperti menolak kejahatan ataupun mendatangkan keuntungan tidak berarti bahwa hal tersebut tidak termasuk syirik. Maksudnya
akan jadi syirik kalau hati bersandar penuh kepada makhluk tadi. Ya, kalau dia mampu memberikan perlindungan, pertolongan secara zahir, maka tidak mengapa. Selama hati kita tetap bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu yang melindungi kita ini secara logika diterima. Makhluk yang melindungi kita ini secara logika dapat diterima. Misalnya kita mau diserang orang jahat, minta perlindungan kepada polisi. Makhluk gak polisi? Makhluk. Dan dia mampu. Secara logika, secara naluri orang itu bisa terjadi. Tapi ada orang diserang perampok, dia keluarkan kalungnya. Kalung apa gitu kan? Jimat nih. Datang, nanti kamu bisa mati nih. Begitu diserang sekarang, dia yang mati. Ya. Tidak ada kekuatan kalung itu. Kalaupun tiba-tiba ada kekuatannya, berarti di situ juga ada persembahan kepada selain Allah. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan dari bab ini. Bab 13. Masih ada waktu ini. Waktu untuk bertanya, silakan. Bagi yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi menyebutkan bahwa jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Iya. Atau muslim, non-muslim. Iya. Nah, jin ini kan dari zaman Nabi Sulaiman kan sudah dimanfaatkan oleh Sulaiman. Apakah dengan demikian kita tidak percaya bahwa jin itu banyak pertolongannya kepada manusia, sedangkan yang jahat pun demikian yang bisa memperdaya manusia. Nah, untuk hal yang demikian, bagaimana sikap kita untuk menghadapi jin-jin yang jahat itu? Cara perlindungan kita, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang ditanyakan mengenai zaman menggunakan jin. Menggunakan jin sebagai bala tentara, sebagai anak buah, itu hanya mukjizat Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman karena dia tidak tahu yang gaib, dia tidak tahu kalau di antara jin itu ada pengkhianat. Yang dia tahu jin-jin itu jadi tentara dia. Tapi dia tidak tahu ada yang berkhianat. Sebaliknya jin itu juga tidak tahu apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman di saat tertentu. Contoh ketika Nabi Sulaiman wafat, tidak ada satupun yang tahu. Kecuali tongkatnya sudah dimakan rayap. Mati, tersungkur, baru tahu mereka mati. Ya. Dan itu mukjizat, sekali lagi mukjizat Nabi Sulaiman. Dan itu tidak diperbolehkan kepada selain Nabi Sulaiman. Ya. Dan jin-jin itu sekali lagi tidak semuanya yang dimanfaatkan Nabi Sulaiman waktu itu baik. Buktinya waktu kita membahas tafsir suratul Baqarah di ayat 101 dan 102, di situ diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa jin-jin yang ada pada zaman Nabi Sulaiman itulah yang merubah kitab Nabi Sulaiman. Di setiap dua sabaris pertama, kedua, ketiganya ada sihirnya. Setelah Nabi Sulaiman wafat, mereka mengambil kitab wahyu yang ada di singgasana Nabi Sulaiman, mereka rubah. Mereka rubah jadi kitab sihir. Sebagiannya wahyu, sebagian sihir. Dan itu yang diambil oleh Yahudi untuk menggantikan kitab Taurat mereka. Taurat Yahudi itu dibuang, ya, disembunyikan. Kalau lalu datangkan kitab Nabi Sulaiman tadi yang telah dirubah oleh para jin. Jin juga jahat, ada jahatnya waktu itu. Ya. Di antara faedah daripada kisah Nabi Sulaiman itu, yang paling penting adalah syariat itu hanya diperuntukkan buat Nabi Sulaiman. Karena setelah itu kan tidak ada nabi-nabi lain yang menjadikan jin sebagai temannya untuk berdakwah atau untuk menjadi prajuritnya, tidak ada. Dan itu hanya keistimewaan Nabi Sulaiman saja. Dan boleh bagi para nabi. Setelah itu Nabi Musa ada jinnya enggak? Enggak ada. Nabi Isa? Enggak ada.
Maka Nabi Isa lebih menakjubkan lagi dari Nabi Sulaiman. Nabi Isa bisa menyembuhkan segala penyakit dan menghidupkan orang mati. Tapi itu mengenai jin. Tidak, sampai hari ini tidak boleh kita meminta perlindungan kepada jin yang baik pun tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana kita bisa mengetahui dia baik dan buruk sedangkan dia tidak kita lihat? Dia tidak lihat kan? Tiba-tiba yang nongol pura-pura baik. Banyak yang pura-pura baik. Banyak. Dan saya pengalaman meruqyah orang, kalau ditanya kenapa kamu masuk ke tubuh anak kecil ini? Saya mau melindunginya, Pak. Tapi anak itu tersiksa. Dari mana tersiksanya? Dia selalu melihat yang menyeramkan karena ada dia di dalamnya. Anak itu tersiksa, nangis. Sampai ada anak gila sampai 3 bulan. Dan 3 bulan saya ruqyah. Setiap hari karena dia tetangga di ruqyah. 3 bulan. Setelah saya mulai merasa lelah, tiba-tiba ada ide. Jangan-jangan anak ini ada jin dari orang tuanya. Bener. Jin peninggalan orang tuanya dulu, orang tuanya dukun. Dukun. Dan jin-jin itu bercokol di jaket-jaket, di tempat alat-alat keramat. Sampai 1 kresek merah itu saya kumpulkan buhulnya itu. 1 kresek merah besar itu. Jaket-jaketnya, kertas-kertasnya, cincinnya, kerisnya, ada pedangnya, ada balok kecil yang dibungkus kain kafan. Setelah dibakar semuanya, anak itu sudah sekolah, alhamdulillah. Setelah dia divonis untuk masuk rumah sakit jiwa. Ya, tapi tidak pernah haid. Padahal dia sudah balik. Ini kelakuan jin yang pura-pura apa? Melindungi. Kata jin itu waktu kita ruqyah, saya masuk ke sini karena saya mau melindungi anak ini, katanya gitu. Sebagaimana dulu saya lindungi bapaknya. Bapaknya udah mati. Gitu. Tersiksa dia. Dan ada juga ibu-ibu tiba-tiba pingsan di kamar mandi. Gitu pingsan. Keluar-keluar dia bisa mengobati penyakit orang. Tapi dianya tidak sadar kalau dia ini kesurupan. Ya, tiba-tiba dia pingsan. Bangun dari pingsan itu, dia sentuh orang, itu orang bisa sembuh. Nah, ini kayaknya kerasukan jin. Begitu diruqyah selesai, tidak bisa lagi dia obati orang. Kata jin waktu itu, dia bilang, saya mau melindungi ibu ini karena ibu ini baik. Memang ibu ini baik, dermawan orangnya. Nah, jin-jin seperti ini, sebenarnya dia hanya menambah apa? Kelemahan manusia itu sendiri. Dan sekali lagi itu hanya untuk Nabi Sulaiman. Buktinya pengikut Nabi Sulaiman tidak ada yang memiliki jin khadam. Dan waktu itu pun ditunjukkan oleh Allah yang berilmu bukan kalangan jin. Yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu siapa? Jin apa orang yang berilmu? Orang yang berilmu. Ahli ilmunya. Gitu. Maka di sini menunjukkan bahwa kita meminta bantuan siapa selama itu dibolehkan? Orang yang berilmu. Ustaz, bolehkah kita memakai gelang kalung? Gelang atau kalung kesehatan sebagai bentuk ikhtiar supaya sembuh dari sakit. Tentunya disertai doa, memohon pertolongan kepada Allah. Apakah itu diperbolehkan? Memohon pertolongan kepada Allah dengan melakukan ikhtiar itu dibolehkan, itu poin pertama. Tetapi melakukan ikhtiar itu dilihat. Apabila benda tersebut secara penelitian medis ada pengaruh dari alat tersebut, misalnya obat atau misalnya gelang itu ada listriknya. Bukan karena didoakan dia punya listrik, tapi memang dia punya daya listrik atau apalah yang tiba-tiba yang untuk memacu apa jantung misalnya. Ya boleh-boleh saja, misalnya itu diteliti boleh. Tapi kalau dia sekedar kalung, jimat, diteliti tidak ada pengaruh apa-apa, hanya mengandalkan doa supaya alat tersebut berpengaruh. Ngapain dipakai alat itu? Pakai doa aja yang lebih berpengaruh, kan begitu? Ya kan? Secara penelitian alat itu tidak ada fungsinya, tidak ada pengaruh apa-apa. Maka itu tidak diperbolehkan. Itu termasuk syirik kecil. Syirik membuat sebab yang tidak dibuat oleh syariat.
Paham gitu? Oke, jelas perbedaannya. Kalau benda tersebut diteliti medis maupun para ilmuwan, di situ ada pengaruh seperti apalah gitu. Ada kristal-kristal yang menempel di situ yang memasuki pori-pori, kemudian dia mempengaruhi aliran darah, lalu disertai doa, doanya warid dari Nabi SAW, maka boleh. Atau sebaliknya, yang tidak boleh itu bendanya bagus, obatnya bagus, secara peneliti bagus. Tapi doa yang dipakai doa yang tidak warid dari Nabi, artinya doanya penuh dengan kesyirikan, ini tidak boleh. Tidak boleh di sini bukan alatnya tapi doanya. Seperti misalnya tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulullah wa kulli mujahidillah bi ahli al-badri ya Allah. Ini di dalamnya tawassul kepada orang mati, tidak boleh. Dalam doa ini tidak boleh karena ini pertama ini dibuat di Indonesia tahun 1965. Dibuatnya tahun 1965, 20 tahun sebelum saya lahir. Ya. Kemudian kedua isinya tawasul syirik. Ini tidak boleh. Nah, tapi kalau misalnya antum sakit kepala, minum bodrek, baca bismillah. Bismillah warid gak? Warid dari Nabi. Minta Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka syifa' la yughadiru saqama. Atau seperti yang disebutkan dalam hadis yang diperbincangkan oleh para ulama, yaitu Thabit bin Qais, beliau lagi sakit, Nabi SAW membaca dalam air, ia membaca dalam air, doa lalu air itu dipercikan ke wajahnya, hilang sakit demamnya. Ya doa Rabban nas adhibil ba'sa an thabitin. Iya, minta kepada Allah. Ini boleh. Ini alat tersebut kalau secara teliti. Kalau tidak diakui secara penelitian, maka dilihat ada dalil yang membolehkan enggak. Contoh, kita lupakan saja penelitian tentang zam-zam. Lihat saja zam-zam itu warnanya seperti air biasa. Ya kan? Tapi dia disebut sebagai obat. Siapa yang menyebutkan sebagai obat? Syariat. Kalau syariat sudah sebut dia sebagai obat, ngapain diteliti? Ngapain diteliti? Dia sudah menjadi apa? Obat. Berarti punya pengaruh gak? Punya pengaruh. Nah, menjadikan zam-zam sebagai obat sambil kita berdoa, boleh atau tidak? Boleh, karena yang menjadikannya sebagai sebab penyembuhan adalah syariat. Berarti penyebab kesembuhan itu ada dua. Ditentukan oleh syariat dan ditentukan oleh penelitian. Keluar dari dua ini berarti tidak boleh. Termasuk kalung tadi dilihat. Kalau tidak ditemukan dalam syariat, cari di keilmuan. Kalau tidak ada ditemukan dalam keilmuan, penelitian, medis atau yang lainnya, tinggalkan saja. Jangan sampai nanti ditipulah kita oleh orang seperti siapa? Si Udin. Nanti bisa-bisa ditipu kita. Kan orang-orang dukun itu lebih mahal kalung mereka daripada pergi konsultasi ke dokter. Kita ke dokter nih. Ke dokter 24 jam. Sakit apa kita ke sana ke dokter 24 jam. Dikasih obat berapa kita bayar? Paling mentok-mentok 150 gitu kan. Ke dukun yang kasih begini begitu tadi berapa? Minimal gope 500.000. Malu kita kasih 100.000 kan? Dia udah jampi-jampi, sudah banyak ludah yang masuk ke air lagi. Ya. Iya, jualannya TBC. Tahayul syirik bid'ah. Ya, dilihat keadaannya ya Bu ya. Bismillah, saya pernah mendengar. Saya minum dulu. Bahwa sebaik-baiknya jin sama dengan sejahat-jahatnya manusia. Benarkah itu? Tidak benar juga. Ya. Kita berbicara di sini bukan berbicara sifat jin. Yang di sini kita berbicara meminta perlindungan, berbicara ibadah. Kalau kita beribadah kepada jin yang baik, boleh gak? Gak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh beribadah kepada manusia yang baik.
Cuman jangan gara-gara kita dilarang beribadah kepada jin lalu kita hukumi jin yang baik sama dengan manusia yang jahat. Wong manusia yang baik saja kalau belajar jin itu lebih paham daripada manusia kadang. Terkadang jinnya lebih paham. Tadi ayatnya mencontohkan falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin, berarti mereka paham enggak? Paham. Belum tentu antum yang belajar hari ini diingat bulan depan. Ya kan? Ini saya mau cari tahu dalilnya dari mana. Karena ini masalah gaib. Kalau ada dalil yang menyebutkan itu, maka saya akan rujuk dari perkataan saya tadi. Tapi setahu ana, yang baik dari makhluk Allah maupun jin dan manusia tetap baik. Tidak disamakan dengan orang jahat. Dua, dan orang yang bisa merasakan kehadiran jin tapi tidak bisa melihat jin, apakah dia juga kerasukan jin? Ya, kalau dia bisa merasakan, harus diruqyah nih. Sedangkan dia itu suka meruqyah orang atau menganjurkan orang untuk diruqyah orang yang kena. Mengetahui bahwa orang itu ada jinnya. Kalau dia sendiri mengetahui orang itu ada jinnya, ya yang diruqyah, yang meruqyah itu harus diruqyah. Iya kan? Wong waktu Rasulullah diusir dari Taif, dia tahu nggak ada jin yang mendengarkan Quran bacaannya? Nggak tahu. Yang memberitahukan siapa? Allah. Wong ini ada tukang ruqyah, dia bisa lihat. Oh ini ada jinnya, ada jinnya, ada jinnya. Kalau ada tukang ruqyah yang bisa melihat ini ada jin, ada jin, ada jin, panggil Ustadz Maskur untuk meruqyah orang itu. Yang diruqyah bukan orang yang diruqyah, tapi dia yang meruqyah diruqyah. Dia sendiri sedang apa? Kerasukan jin. Apakah jin itu sama dengan setan? Setan itu sifat. Sifat itu apa? Setan itu apa? Sifat. Namun sifat ini sering dinisbatkan kepada makhluk yang bernama jin. Karena moyangnya dialah yang menyebabkan Adam keluar dari surga. Siapa moyangnya? Iblis. Iblis moyang. Itu saya kira cukup. Saat saya mau nanyain Ustaz. Jadi ada seorang anak kecil Ustaz. Anak kecil dan anak umur 3 tahun bisa ceramah Ustaz. Tahu ilmu laduni katanya. Ya, bisa ceramah tentang agama yang bicara ayat Quran sama hadis. Apakah kita boleh mendengarkan Ustaz kata-kata seperti Ustaz? Jangan. Jangan. Gimana antum belajar dari anak kecil yang dapat ilmu laduni? Ditanggap Ustaz, ditanggap. Ceramah. Jangan didengar. Kecuali tidak sengaja dengar gitu kan. Di daerah saya ada ustadz namanya inisialnya S gitu kan. Dia waktu itu gagal masuk ke TPI karena dia muridnya orang sini juga. Sebelum dia ceramah, baik ceramah Maulidan, Isra Mi'raj atau ceramah khutbah Jumat, dia tidak baca kitab. Dulu dia penyiar radio, dia punya apa namanya? Skill dalam berbicara, penyiar radio. Tiba-tiba dia kayak mati suri gitu, bangun-bangun bisa bicara, pakai sorban jadi ustadz. Dan sekarang sampai sekarang ini diceritakan salah satu ustadz di sana, dia kalau mau ceramah, dia harus pergi dulu ke mata air tertentu, bertapa dalam waktu semalam, baru besoknya bisa ceramah. Apakah alasannya? Ilmu laduni. Siapa yang beri wahyu kepada dia? Setan lah. Setan di tempat tersebut. Dan setan itu bisa aja merasuki dia dan berbicara. Iya enggak? Bicara. Kuat hafalannya enggak jin? Kuat. Jin itu kuat hafalannya. Kan tadi disebutkan. Falamma qudiya ila qaumihim munzirin. Wallau ila qaumihim munzirin. Mereka pulang ke kaumnya dalam keadaan beri peringatan. Nah, sana ada apa Pak? Pertanyaan terakhir. Ya silakan Pak. Apa itu? Iya, iya. Oke. Dan dibeli juga.
Ya, enggak ada jin second knalpot racing di sini. Ya. Iya. Iya, iya. Iya, dia minta pertolongan dan perlindungan kepada jin. Itu juga syirik. Allahul musta'an wa itu. Ya terjadi, terjadi. Tetapi itu ritual, ritual kesyirikan. Ritual kesyirikan dan termasuk sihir yang dipoles dengan agama. Dan sihir itu dulu memang dipoles dengan apa? Agama kan? Tadi saya sudah ceritakan. Coba antum baca kembali tafsir suratul Baqarah ayat 100, 01, 102 itu. Yang dipoles oleh mereka wahyu apa tidak? Wahyu. Satu baris pertama, kedua masih wahyu. Di baris ketiga di lembaran Nabi Sulaiman itu ada sihir. Begitu seterusnya. Sampai hari ini. Maka jangan heran ada tukang sihir pakai sorban. Jenggotan. Tasbihnya segini besar tasbihnya. Ya kan? Subhanallah. Dia berzikir. Iya, zikir. Karena dia meminta perlindungan. Sekarang pertanyaan, di kalangan jin itu ada bank konvensional enggak? Uangnya sama enggak dengan kita? Ya, yang dia curi juga uang manusia kemudian diberikan kepada orang tadi. Berarti dia makan uang curian juga. Ya kan? Iya. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak ada celah buat kita meminta perlindungan atau pertolongan kepada jin. Apapun alasannya. Sampai ada yang jual jin kan? Ya jangan-jangan nanti ada yang jual jin second nanti. Udah jin second knalpotnya racing lagi. Ini berbahaya juga. Saya kira cukup. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan buat kita semuanya. Dan semoga Allah berkahi pertemuan ini dan merahmati perpisahan kita. Dan semoga Allah Azza wa Jal memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah. Dan jadikan sebagai orang-orang soleh di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.